Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen Beauty Talk. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang serum andalannya Something, yaitu serum Niacinamide. Jadi sebelumnya aku itu udah pernah pakai serum Niacinamide dari merek lain, yaitu The Ordinary Niacinamide 10% plus zinc 1%. Kalau misal kalian mau cek videonya, silahkan klik link di atas ini. Nah, dari situ aku ngerasa aku cocok sama Niacinamide. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena kalau aku pakai skincare yang ada kandungan niacinamide-nya, itu minyak di wajah aku jadi kekontrol. Dan kalau ada jerawat, bisa membantu jerawat aku untuk tidak meradang dan gak gampang komedoan. Oh iya, tipe kulit aku itu acne prone skin dan oily. Tapi kalau misal ada perubahan hormonal kayak sedang menyusui atau sedang hamil dan perubahan cuaca, biasanya tipe kulit aku itu jadi kombinasi, ada bagian yang berminyak, ada juga yang kering. Setelah cari-cari info, akhirnya aku mencobalah serum andalan Something yang kayaknya ini serum sejuta umat deh, karena dari teman-teman aku aja nih sekitar aku pada pakai itu gitu, dan kayaknya nge-hype banget. Dan ketika video ini dibuat, aku udah memakai 4 botol ini. Jadi aku udah pakai yang 5% dan juga yang 10%. Nah, di sini aku akan coba jelaskan apa bedanya yang 5% dan 10%, bagaimana reaksinya, dan aku akan bahas plus minusnya. Jadi, pertama kali aku beli, itu aku beli yang 5% dulu. Sebenarnya aku bisa aja langsung beli yang 10%, karena aku sebelumnya udah pernah pakai serum niacinamide yang kandungan niacinamide-nya itu 10%. Tapi, kalau misal kalian baru akan mencoba niacinamide, disarankan untuk menggunakan yang 5% dulu. Jangan yang langsung 10%. Biar nggak kaget aja gitu kulitnya, biar ada adaptasi dulu. Nah, baik yang 5% ataupun 10% itu mempunyai dua ukuran, ada yang 20 ml, ada yang 40 ml. Kalau kalian pertama kali coba, saran aku silakan beli yang 20 ml dulu aja, yang kecil dan yang 5%, biar kalian tahu apakah kalian cocok dengan niacinamide atau enggak. Karena di video aku sebelumnya itu ada yang pernah komentar, aduh kak sedih banget, aku nggak cocok ternyata sama niacinamide gitu. Jadi kalau misal kalian mau coba, silakan yang 5% dulu. Oke, langsung aja aku akan bahas yang 5% dulu, tapi nanti akan nyerempet yang 10% juga. Sama seperti yang 10%, yang 5% ini memiliki klaim halal, pH-nya netral, non-comedogenic, hypoallergenic tested, dermatology tested, suitable for sensitive skin, suitable for oily and acne prone skin, dan bisa dipakai sejak usia 13 tahun. Yang 5% ini dia mengklaim mampu mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, bikin kulit jadi glowing, membantu menyamarkan noda bekas jerawat, dan membantu menyamarkan pori-pori. Kalau yang 5% itu namanya 5% niacinamide plus moisture sabi bead serum. Kalau yang 10% itu namanya 10% niacinamide plus moisture sabi bead max brightening serum. Tapi biasanya orang nyebutnya biar gampang niacinamide 5%, niacinamide 10% kayak gitu. Untuk yang niacinamide 5%, hero ingredients-nya yang pertama tentunya niacinamide. Niacinamide itu kita tahu ya bisa melembabkan kulit, mengatasi hiperpigmentasi pada kulit, meredakan kemerahan dan juga jerawat meradang, serta membantu meratakan tekstur kulit. Hero ingredients yang kedua yaitu ada sabi white. Nah, sabi white itu apa sih? Mungkin kalian nggak familiar ya, aku aja awalnya tuh nggak familiar. Sabi white itu ternyata berasal dari ekstrak bubuk akar kunyit yang sudah terstandarisasi dan memiliki sifat dapat mencerahkan kulit, antiinflamasi, dan juga antioksidan. Sehingga dia juga berpotensi sebagai anti-aging. Aku punya cerita nih tentang si sabi white ini. Jadi, ketika aku beli serum Something yang 5% ini, aku kaget banget karena pas aku buka, ternyata isinya itu udah menguning. Karena kan ini bukan botol pertama aku ya, aku udah pernah beli sebelumnya. Kalau aku bandingkan sama yang sebelumnya, karena belum habis juga nih yang sebelumnya, itu warnanya beda banget. Yang sebelumnya tuh warnanya bening, kalau yang ini yang baru aku beli itu warnanya kekuningan. Akhirnya aku DM lah Instagramnya Something, nanya, ini kenapa ya kok kayak gini, apa yang aku beli palsu, padahal aku beli di official store. Nah, ternyata mereka menjelaskan kalau itu adalah hal yang wajar karena di dalam kandungannya itu terdapat ekstrak kunyit, jadi sangat memungkinkan dari si warnanya akan berubah menjadi kekuningan kayak gitu. Dan katanya sih itu masih wajar dan bisa dipakai selama itu belum expired. Alhamdulillah sih sampai sekarang aku pakai ini yang kekuningan itu baik-baik aja wajahku. Oke, lanjut ke hero ingredients yang ketiga, itu ada beet extract dari ekstrak buah beet. Dia dapat mencegah penuaan dini, meratakan warna kulit, dan juga melembabkan kulit. Dan yang keempat ada centella asiatica atau daun pegagan. Nah,
uniknya, Centella asiatica ini adalah ingredients yang kandungannya terbesar di serum ini. Karena di kolom ingredients dia letaknya di pertama. Dan ketika aku teliti lagi, ternyata kandungan Centella asiaticanya memang besar banget, yaitu 72%. Baru setelah itu diikuti dengan niacinamide 5%. Jadi yang paling banyak kandungannya di sini sebenarnya Centella asiaticanya. Centella asiatica kita udah cukup familiar ya, dia fungsinya banyak banget. Salah satunya dapat membantu mengatasi peradangan pada jerawat, menenangkan kulit, dan juga memperkuat skin barrier kita. Dan hero ingredients lainnya itu ada hydrolyzed alga extract, ekstrak bunga roman chamomile, allantoin, kafein, dan juga tocopherol, yang semuanya itu memiliki banyak manfaat. Tapi yang aku ingin highlight adalah yang aku sebutkan tadi manfaatnya. Cara pakainya sendiri, baik yang 5% maupun yang 10% itu bisa dipakai pagi dan malam hari setelah pakai toner. Kalau aku pakainya itu cuci muka dulu, habis itu aku pakai toner, habis itu aku lanjut pakai serum ini, dan aku lanjut pakai pelembab. Packagingnya menurut aku cukup mudah digunakan ya. Jadi baik yang 20 ataupun 40 ml, ini tuh sistemnya kayak pakai pipet gitu ya. Jadi ketika dibuka nanti akan tersedot produknya, terus tinggal dikeluarin aja. Tapi minusnya dari packagingnya Something ini, entah kenapa yang ukuran 40 ml ini aku beli udah 3 botol, yang tutupnya benar cuma satu, yang pipetnya bener ini cuma satu, yang 2 lagi itu sedih banget rusak. Jadi pas aku baru buka, ketika dia dibuka tuh nggak bisa nyedot produknya. Jadi si pipetnya tuh nggak berfungsi. Harusnya ketika ditutup pipetnya bakal mendelep. Nah yang bener tuh yang ini. Yang ini tuh benar. Tuh dibuka pipetnya bakal keluar nih si ujungnya. Ditutup pipetnya bakal mendelep. Tuh nanti ketika diangkat dibuka itu akan tersedot lah produknya. Kalau yang lainnya tuh enggak. Jadi saran aku kalau misal kalian beli itu jangan dibuang ya packaging sebelumnya. Siapa tahu ketika kalian repurchase lagi packaging yang selanjutnya itu atau pipetnya tidak berfungsi. Aku udah pernah kasih kritik di DM Instagramnya Something. Semoga kedepannya mereka lebih memperhatikan lagi, karena kalau pipetnya nggak berfungsi gimana mau ngeluarin produknya? Masa harus kayak gini, kan susah kan? Nanti malah tumpah-tumpah yang ada. Jadi keluarin aja. Kalau aku keluarin 1 kali pipet gini, dikeluarin langsung pakai ketep-tep ke wajah, tunggu 1-5 menit. Kalau aku biasanya kalau buru-buru 1 menit aja udah langsung aku timpa lagi pakai pelembab. Yang niacinamide 10% ini dia memiliki klaim yang sama seperti yang 5%. Oke, sekarang kita masuk ke reviewnya. Warna produknya ini yang aku keluarin sekarang 5% ya. Tadi yang aku bilang dia akan berubah menjadi kekuningan lama-kelamaan seperti ini karena ada ekstrak kunyitnya. Nah ini warnanya sebenarnya bening. Ketika di-apply itu menurut aku cukup mudah meresap dibandingkan serum-serum lain. Dan teksturnya itu sedikit kental tapi sedikit aja. Aromanya sendiri nggak ada aroma apapun ya. Seperti yang aku udah ceritain tadi, aku pertama kali beli itu yang 5% dulu. Nah pas aku beli yang 5% sampai habis aku pakai, aku kok ngerasa kulit aku banyak perubahannya ya. Kok jadi kenyal, kok jadi beruntusan di dahi aku itu jadi mereda, padahal beruntusan di dahi itu susah banget redanya. Selain itu kulit aku tuh jadi ngerasa kenyal dan juga lembab. Jadi kalau habis pakai ini pagi harinya tuh kok kulit aku kayak kenyal gitu. Akhirnya setelah yang 5% habis, aku belilah yang 10%. Menurut aku feel-nya hampir sama ya antara yang 5% sama yang 10%. Tapi memang yang 10% tuh kerasa lebih strong sih. Karena kalau misal aku yang pakai yang 10% dan aku pakainya tuh buru-buru ditimpa pakai pelembab gitu ya, belum meresap, itu ada sedikit efek cekit-cekit kalau di kulit aku. Kok kayak ada sedikit cekit-cekit ya, tapi nggak ada efek yang sampai kemerahan atau beruntusan, enggak kok. Cuma kayak kerasa aja lebih strong di kulit. Tapi entah kenapa, jujur di kulit aku lebih cocok sama yang 5%. Padahal yang 5% itu tidak menitik beratkan fungsinya untuk mengatasi jerawat. Tapi jerawat aku justru kekontrol dan beruntusan aku itu bisa reda banget itu pakai yang 5%. Dan aku merasa yang 5% ini ringan aja untuk dipakai dan ditimpa dengan pelembab itu enak gitu, nggak ada efek cekit-cekit ataupun gimana. Jadi aku lebih suka yang 5% ya, tapi masing-masing kulit berbeda ya. Aku udah berkali-kali order ya, udah 4 botol ini. Alhamdulillah aku suka sih sama efeknya. Dia cukup bisa mencerahkan tapi nggak instan. Dan mencerahkannya itu bukan memutihkan ya, bukan yang kayak pakai krim abal-abal yang jadi putih aneh gitu antara muka sama lehernya beda, bukan. Tapi sedikit meningkatkan skin tone kita. Dan yang paling aku suka adalah tadi mengatasi beruntusan di dahi aku yang membandel banget. Dan juga minyak jadi kekontrol. Itu sih kerasa banget minyak jadi kekontrol, karena kan tipe kulit aku berminyak banget ya. Oke, sekian dulu review dari aku. Semoga ada manfaatnya sekecil apapun. Maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Nah kalau misal kalian mau beli produknya, aku udah sertakan linknya di description box ya, silahkan dicek. Dan kalau misal orang Something nih ngelihat, siapa tahu aja kan ada yang ngelihat video ini,
tolong ya diperbaiki dan diperhatikan lagi dari segi packagingnya. Semoga depannya bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.